mulai. Udah selesai. Baiklah, dengan pembacaan doa tadi, semoga pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Masih semangat ya semuanya? Masih, Bu. Nah, Ibu absen terlebih dahulu. Rizky Lagi di luar, Bu. hadir. Cynthia Hadir. Masuk, Bu. masuk. Aku telat Bu. Ya, Cabut. ya. Kamu. Lain kali jangan telat ya. Ya Bu, tadi Bandung minta ke atas. Saya kasih toleransi 3 kali. Nurliana, Ya Bu. Nida, hadir Bu. Narni, Ramania kemana ya? Izin Bu. Izin berapa? Katanya ada keperluan Bu. Franky, Ya Bu. Yuli, hadir Bu. Ratna, hadir. Lah, Bu, nama saya belum panggil. Siapa namanya? Nelan. Jadi yang nggak masuk cuma Ramania ya. Ya, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau tanya nih, pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang rukun iman. Nah, rukun iman itu ada berapa? Ada 6. Yang pertama, Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab. Iman. Ayo iman. itu yang terakhir yang apa? Hari kiamat Bu. Amin. Yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Nah, pada hari ini ada yang tahu nggak Ibu akan membahas tentang apa? Satu rukun iman Bu. Iya benar. Di sini Ibu ada gambar tentang kematian dan orang sakit. Kira-kira materi apa yang bersangkutan dengan gambar tersebut? Takdir. Hari akhir. Hari akhir. Salah satu dari rukun iman. Iman pada hari akhir dan Qadar, Bu. qadar. Nah, benar sekali. Hari ini Ibu akan membahas tentang iman kepada qadar dan qadar. Nah, jadi tujuan kita mempelajari iman kepada qadar dan qadar ini adalah yang pertama agar kalian mengetahui pengertian hikmah, dalil-dalil dan kaitan antara beriman kepada qadar dan qadar dengan takdir, ikhtiar dan tawakal. Jadi, Bu. Selanjutnya silakan dibacakan dalil yang Ibu kirim ke WA group. Bu. Coba salah satu dari kalian yang dibacakan. Bentar Bu. Sinyalnya Bu. Benar ya? Ya. Mari ya Bu yang baca. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Sadaqallahul azim. Yang artinya tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami, dialah pelindung kami dan hanya pada Allah bertakwalah orang-orang yang beriman. Terus ayat yang kedua itu inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Nah, dari dalil tersebut dijelaskan bahwasanya hal-hal yang kita alami selama ini, baik itu hal kesusahan, bahaya, gembira, itu merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hal itu telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Nah, hal tersebut merupakan sebagian
dari qadar dan qadar. Sesuatu yang kita alami itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kita yang menginginkannya. Jadi hanya Allah lah tempat kita berlindung dan tempat kita mengadu agar kita tidak berputus asa. Rizky tolong bantu ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Besok ada selesai. Ikhlas ya Rizky. Ikhlas bu, insya Allah. Kalau nggak ikhlas disuruh kayak gitu. Qadar menurut bahasa yaitu ketetapan atau ketentuan. Nah, yang menurut istilah ketetapan Allah yang tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Nah, jadi qadar ini adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah oleh manusia dan hanya Allah yang bisa menentukannya. Adapun contoh dari qadar yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Kematian pasti datang. Bumi serta planet berputar sesuai porsinya. Nah, hal-hal contoh dari qadar ini mustahil kan manusia bisa menegaknya. Ya Bu. Selanjutnya yaitu qadar. Ada yang tahu nggak qadar itu apa? Takdir yang bisa dirubah manusia Bu. Nah, qadar ini merupakan suatu realisasi atau perwujudan dari sifat qadar. Qadar ini kan tadi ketentuan atau rencana Allah. Nah, ketika rencana Allah itu telah nyata atau dilakukan oleh manusia, itu disebut dengan qadar atau takdir. Nah, qadar ini menurut bahasa yaitu ketetapan atau keputusan. Sedangkan menurut istilah, ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa, qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir baik ataupun takdir buruk. Nah, di sini takdir qadar ini terbagi menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'awwal. Takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Ada yang tahu nggak maksudnya gimana? Takdir yang apa itu? Takdir yang tidak dapat diusahakan oleh manusia. Jodoh. Mangut. Maksudnya yaitu iya rezeki. Maksudnya yaitu takdir yang tidak dapat diusahakan oleh manusia, takdir yang hanya Allah yang bisa menentukan. Contohnya seperti kematian, akal, pikiran, dan perasaan yang ada pada manusia dan kelahiran. Selanjutnya yaitu takdir mu'alaf, yaitu takdir yang terkait dengan usaha manusia. Nah, jadi takdir mu'alaf ini adalah takdir yang bisa kita ubah dengan cara berusaha dan bersungguh-sungguh. Contohnya yaitu Budi ingin menjadi seorang dokter, lalu ia belajar bersungguh-sungguh dan kuliah. Dan takdir Allah, Budi lulus dan akhirnya menjadi seorang dokter. Nah, jadi takdir yang bisa diubah oleh manusia yaitu takdir mu'alaf. Ya. Kalau misalnya ada nih seseorang kan Bu, ya itu tuh ya dibilang ganteng atau cantik nggak begitu niat Bu, tapi sedang ke bawah lah. Nah terus ya itu ada niatan ingin wah, aku harus bisa yang laki-laki harus bisa ganteng gitu kan, glow up gitu kan, yang cewek juga kayak gitu. Itu termasuk takdir itu ya Bu? Ya, itu termasuk takdir mu'alaf. Karena ada usaha manusia itu kan Bu. Ya. Tapi itu hanya memperbaiki, tidak berubah ya. Iya, Kalau Bu. berubah itu tidak berubah. Maksudnya untuk merubah gitu kan, lebih rapi gitu kan. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya Bu. Nah, kita masuk ke hikmah dan manfaat. Yang pertama hikmahnya itu mendorong kemajuan dan kemakmuran, menghindari sifat sombong, melatih berhusnuzon, mendidik manusia agar sabar dan bersyukur, membiasakan manusia bertawakal kepada Allah, melatih manusia
Selanjutnya kita masuk ke kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal. Tawakal yaitu pasrah menyerahkan segala urusannya pada Allah untuk menentukan berhasil tidaknya suatu urusan. Ikhtiar berusaha melakukan segala sesuatu dengan daya dan upaya untuk mencapai sesuatu yang dikehendaki. Sedangkan takdir ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk segala ciptaannya. Nah, jadi kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal adalah tiga hal yang tidak dapat dipisahkan karena Allah telah menciptakan hukum yang tidak dapat diubah. Manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha untuk mewujudkan pilihannya. Tetapi manusia tidak dibenarkan untuk memaksakan kehendak pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kaitan antara takdir, ikhtiar, dan tawakal, ketika kita bertawakal dan berikhtiar, takdir kita itu akan menjadi baik ketika kita bertawakal dan berikhtiar. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak? Kalau tidak, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Ini kalian berapa orang? 8, Bu. 8 orang. Nah, dibagi 4 2 kelompok. Nah, perwakilan dari kelompok nanti akan menampilkan sebuah drama. Drama tentang takdir, ikhtiar, dan tawakal. Nah, di sini Ibu membutuhkan 3 orang. Jadi nanti perwakilan dari kelompok 1 2 orang, perwakilan dari kelompok 2 1 orang. Ya, Bu. Tapi pakai tes dialog. Ya, pakai. Oh, iya. Ya, Bu. Teks dialognya udah Ibu kirim ke WA. Nah, baik, silakan kepada perwakilan kelompok. Silakan. Ada ini bro total aku yang buat ini untuk luas. Satu kelompoknya 2 orang yang satu nanti membacakan naskah. Rizky dan Franky berarti ya, Bu. Gak apa-apa, cara juga gak apa-apa. Aku baca naskahnya. Oh, Ya, silakan lagi. Rizky, Bu. Perwakilan adalah 1 dari belakang. 4, yang satu baca naskah. Berarti kelompok 1 2 orang, kelompok. Iya, pas lah. Di air Empat. Iya. Nah, bagi peran. Bu saya siapa nih? Kamu Rizky, Arif, Yoga. Budi Alif Yoga. Budi, Arif, Yoga. Oke, Ini yang Yoga. Bapak pengusaha berarti nanti dulu. Sebelah sana. Standby. Sini, Bu. Ya. Selamat menyaksikan. Ya. Ini teteh. Yang lain terima ya, nanti Ibu suruh menyimpulkan. Ya, Bu. Takdir, ikhtiar, dan tawakal. Kisah Lebih keras. Kisah tentang seorang pria yang sedang berkeliling mencari pekerjaan dari satu kantor ke kantor lain dengan berharap ada perusahaan yang mau mempekerjakan dirinya. Pada suatu hari di pagi yang cerah, seseorang pengangguran yang sedang mencari kerja di kota besar. Teman Budi satu kampus yang bekerja sebagai sopir bis kota. Salah satu pengusaha sukses. siang yang panas membuat Budi yang sedang berjalan di sisi trotoar tampak kelelahan dan bergegas menepi di sebuah kedai. Ketika sedang mengipasi tubuhnya dengan map yang dari tadi dibawanya,
Sekonyong-konyong dari pinggir warung, seorang pria bertopeng mengambil Seorang pria bertopi menghampiri Budi. Kamu Budi bukan? Kak ini siapa ya? Kau ini masa lupa sama aku? Adik, apa kabar? Ayo sini duduk. Budi tampak Budi tampak tergelak tak percaya ketika akhirnya mengenali sosok di depannya. Baik Bud, sudah lama kita tidak bertemu. Terakhir waktu wisuda 10 tahun yang lalu. Wajahmu sekarang iya aku nampak berubah. Bagaimana nasibmu sekarang Bud? Jangan begitu, Aku memang kurang beruntung saat lulus kuliah dulu. Aku mencoba bekerja di sebuah perusahaan konveksi dan berhasil menjadi manajer setelah 2 tahun bekerja di sana. Tapi ya nasib aku tergoda untuk memakan uang yang bukan hakku dan akhirnya aku dikeluarkan secara tidak hormat. Aku tidak mengejek kau Bud. Toh nasibku juga tidak kalah bagusnya dengan kamu. Dari mulai lulus, aku pulang ke kampung ke Medan dan dia kan harus menjiwai. Kita lebih Tapi saya ketawa ya, menjiwai Dia pun susah Bu. Berharap dapat pekerjaan bagus di sana dengan ijazah sarjanaku. Tapi sampai beberapa tahun aku tetap pontang-lantung tak karuan kerja serabutan yang akhirnya aku diajak tulangku bekerja di sini sebagai supir bus. Lumayan buat sehari-hari di sepat. kamu sudah menikah, Rik? Belum Bu. Belum nikah. Karena orang untuk diri sendiri saja aku bingung kayak gini. Mending kalau begitu, Rik. Sementara aku tanpa pekerjaan begini, masih harus membiayai keluarga. Aku sudah punya istri dan anak. Setahun setelah bekerja di perusahaan konveksi, aku menikahi perempuan asal Sukabumi. Tak usah disesali lagi Bu. Ini sudah menjadi takdir terbaik dari Tuhan. Aku tidak menyesali, Rik. Aku hanya berpikir seandainya aku dulu tidak tergoda untuk korupsi uang perusahaan, mungkin nasib anak dan istriku tidak terlantar seperti sekarang. Tak apa-apa Bu. Yang penting kau kedepannya kita harus berniat untuk memperbaiki lagi, dan pengalaman yang telah dialami harus jadi pembelajaran yang terbaik. Ketika kedua sahabat tersebut sedang asyik dalam pembicaraan seputar kehidupan mereka, tiba-tiba seorang pria yang dari tadi duduk di samping Arif angkat bicara. Ternyata pria itu dari tadi memperhatikan pembicaraan dengan Arif. Maaf Pak, perkenalkan saya Yoga. Maaf kalau dari tadi saya mendengarkan pembicaraan Anda berdua. Oh, tak apa-apa. Justru mungkin pembicaraan kami mengganggu Anda. Tidak sama sekali. Saya mungkin bisa membantu permasalahan Bapak yang sedang mencari pekerjaan. Maksudnya, Budi mengerti, Tanda mengerti maksud pria yang barusan. Kebetulan saya memiliki bisnis perikanan daerah Bogor dan masih memerlukan beberapa pekerja yang bisa mengurus masalah administrasi. Bagaimana Bu? Bukankah ini sebuah kesempatan bagus buatmu? Lebih baik kamu terima tawaran Bu Yoga. bagaimana ya Pak? Saya memang sedang memerlukan pekerjaan. Tapi seperti yang Pak Yoga dengar, tadi bahwa saya pernah dipecat dari perusahaan. Saya dulu karena kasus keuangan. Saya percaya Pak Budi mau memperbaiki diri. Baiklah, kalau begitu, saya akan mencoba menjaga kepercayaan Pak Yoga. Terima kasih. Kalau begitu, kartu nama saya, besok saya tunggu Bapak jam 9 pagi.
Terima kasih banyak Pak Yoga. Sama-sama Pak Budi. Saya permisi dulu. Budi Dedi dan Arif sama-sama saling mengangkat kepala kepada Yoga yang beranjak pergi. Ya, memang adil. Tak disangka kamu bakal mendapat pekerjaan di tempat ini dan dapat mengajukan surat lamaran. Ya, betul sekali. Tuhan memang Maha Kuasa atas segalanya. Selamat ya, Dik. Oke, Budi. Sudah selesai? Kedua sahabat itu berpisah di sana dan berjanji untuk bertemu lagi. Keduanya kembali pada cerita masing-masing dengan secercah harapan yang timbul untuk masa depan yang lebih baik. Dari cerita yang telah ditampilkan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan yang berkaitan dengan qada dan qadar? Berserah diri. Tawakal Bu. Tawakal Bu. Nah, jadi kesimpulan dari cerita tadi menceritakan bahwasannya si Budi merupakan orang yang bertawakal dan berikhtiar. Dia terus berusaha sehingga mengubah takdirnya dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, selanjutnya setiap kelompok membuat rangkuman atau simpulan tentang poin-poin yang muncul dari cerita tadi. Oke Bu. Sekarang Ibu kasih waktu 3 menit. kasih Bu. Tiga, jauh ke yang lain. Budi bertobat. Bu, minimal berapa poin Bu? Tiga, Bu. Ya, dibaca kasih ini. Ya, dibuat Bacanya pakai jadi kalimat. Yang penting poin-poin intinya saja kan Bu. Nanti yang sudah selesai silakan dibacakan ya. Sudah Bu. Sudah. Ibu isi baca Bu. Ibu angkat lagi. Ya Bu. Sudah. Silakan kelompok Anda. Tidak usah dibacakan begitu saja. Kelompok Anda dulu yang ingin Satu, Bu. Rizky baca di tempat dulu. Baik, kami akan menampilkan hasil kesimpulan dari dialog yang tadi. Untuk poin yang pertama, kita harus
kita harus selalu bertawakal dalam segala urusan apapun dan dimanapun. Dan untuk poin yang kedua, berusaha mengubah nasib ke arah yang lebih baik. Tetap berusaha walaupun kita kan nggak tahu keadaan kedepannya gimana, tapi kita tetap harus optimis dan berusaha terus untuk merubah nasib kita ke arah yang lebih baik. Dan untuk poin yang ketiga, harus selalu yakin dan percaya diri. Itu untuk kurang lebih sama seperti poin yang kedua, tapi ini untuk kita harus lebih yakin lagi terhadap, terutama untuk diri kita sendiri, bahwa kita bisa untuk merubah jati diri kita menjadi yang lebih baik, untuk menjadi sesuai yang kita inginkan untuk ke depannya. Dari kami sekian, terima kasih. Yang pertama, jika kita tidak, ya Bu. Yang pertama, jika kita tidak mudah menyerah, selalu berusaha dan berdoa kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Yang kedua, cerita itu termasuk ke dalam keluarga. Katanya masih dapat diubah dengan cara berdoa dan bertawakal. Sudah? Dari aku pada Nah, ini Ibu ada gambar, tapi karena waktu kita mau habis, untuk PR ya. Ya, Bu. PR-nya pilihan ganda dengan cari 5 contoh koda dan kadar yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Kenapa ada esai itu? Ini tolong kita. Allah. Nah, untuk pelajaran minggu depan, kalian baca tentang iman kepada kitab Allah ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Baiklah, cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Kita ketemu minggu depan itu ya. Ya, Bu. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu. Oke, Bu.